Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video spesial untuk menjawab request dari mahasiswa. Ada pertanyaan penting, bagaimana memulai skripsi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Dalam hal ini aplikasi Unita ya. Baik, pertama kali yang harus kita tulis atau yang kita pikirkan dalam mengerjakan skripsi ini, positioningnya di mana, mapping penelitiannya di mana. Apakah penelitian kita ini melanjutkan dari penelitian orang lain yang sukses di tempat lain, kita kemudian mengadopsi di tempat ini, atau melanjutkan perdebatan, atau memang dari nol menuju yang baru, inovasi misalnya, atau proses modifikasi sebuah media pembelajaran, merevisi media pembelajaran ya. Jadi banyak sekali. Aplikasi Android sekarang memang lagi mainstream dan menjadi salah satu penelitian yang menarik di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini penting juga untuk ditekankan di sini bahwa alasan utamanya adalah di tengah pandemi COVID-19 ini perlu terobosan-terobosan baru dalam bidang inovasi media pembelajaran. Nah, saran saya bagaimana memulai pertama kali sebuah penelitian berbasis media Android ini untuk menekankan novelty-nya, kebaruannya adalah mapping penelitian. Dan mapping penelitian itu bisa kalian lakukan melihat petanya di Google Cendekia atau Google Scholar. Saya mencatat memang aplikasi pembelajaran Unity ini memang banyak digunakan untuk pengenalan model 3 dimensi, jadi mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Biasa digunakan dalam survei lapangan, biasa digunakan dalam peta ruang dan sebagainya. Nah, ini kemudian mencoba si mahasiswa request ini, bagaimana Pak kalau diterapkan dalam pendidikan agama Islam, apakah bisa? Kalau kita lihat dari karakteristik aplikasi pembelajaran Unity ini sangat bisa ya, tinggal bagaimana kemudian penyesuaiannya ya. Yang harus ditekankan di sini bahwa pembelajaran berbasis aplikasi Unity ini hampir mirip dengan Quizzes ya. Kalau saya baca di WA-nya, maka kemudian penekanannya akselerasi pembelajaran yang menggunakan aplikasi pembelajaran Unity ini harus bisa C1, C2, dan C3 seperti taksonomi Bloom. C1 itu artinya siswa bisa knowledge, mengetahui ya. Kalau C2 understanding, memahami. Nah, memahami lebih kompleks, lebih sulit, apalagi C3 aplikasi ya. Jadi media pembelajaran Unity ini mengantarkan siswa dari yang awalnya materi pembelajarannya berbasis C1 dan C2 mengetahui, memahami, yaitu definisi-definisi kan C1, pengertian-pengertian, dia naik kepada level pembelajaran tingkat menengah dari low order thinking skill lots menuju mods, middle order thinking skill, pikiran tingkat menengah. Nah, oleh karena itu ya ini menarik ya, karena ini dia bermasuk 3 dimensi. Nah, 3 dimensi kemudian kalau kita visualisasikan dalam pembelajaran PAI, apa wujudnya? Nah, wujudnya adalah praktek-praktek yang berkaitan dengan ibadah. Nah, praktek-praktek dengan ibadah itu dikonkretkan, divisualisasikan. Nah, yang kalau diceramahkan menjadi tidak menarik. Nah, ini kan semangatnya sama dengan membangun gairah, semangat, antusiasme pelajar ya dalam memahami pembelajaran PAI. Nah, seperti apa praktek-praktek ibadah yang bisa diterapkan dalam penelitian menggunakan aplikasi pembelajaran Unity ini? Yang pertama misalnya memandikan jenazah. Nah, ini penting karena tidak bisa menghadirkan praktikum ibadah di laboratorium agama karena pandemi ya. Makanya kemudian digunakanlah aplikasi pembelajaran Unity. Yang kedua mungkin hukum waris ya, rumit ya, perlu diilustrasikan, divisualisasikan. Hukum waris ini ke sana ini berapa, ke BB ini berapa, ini lebih konkret. Apalagi kalau kemudian ada rumus matematika, ada model orangnya dan sebagainya. Nah, kalau dibuat judul seperti ini ya, visualisasi pembelajaran fikih materi memandikan jenazah dengan menggunakan aplikasi software Unity ya, saya begitu. Nanti
visualisasi pembelajaran hukum waris dengan aplikasi software Unity. Atau dibalik, pemodelan pembelajaran PAI berbasis Android untuk peningkatan pemahaman fikih mawaris di kalangan pelajar, di kalangan siswa di sekolah sebagainya. Jadi ini bisa saja dikembangkan pada jurusan yang lain, jurusan PGRA misalnya, visualisasi pembelajaran disiplin tingkat dini pada materi pengenalan lalu lintas pada anak usia dini, nanti biar dia itu tertib jenis lainnya. Titik tekannya adalah 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu visualisasi pembelajaran. Kalau bisa divisualisasi pembelajaran berarti arah pembelajarannya adalah konstruktivistik, membangun pemahaman begitu. Dan ini kalau kemudian kita naikkan ke level pembelajaran tingkat 4 juga bisa ya, di level kritis ya, critical thinking ya. Jadi misalnya pengembangan konsep pembelajaran SKI berorientasi critical thinking dengan model dengan aplikasi software Unity. Jadi menggerakkan siswa SKI lebih kritis dalam memahami cara dengan menggunakan aplikasi Unity tadi. Saya ulangi lagi misalnya ya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berorientasi critical thinking dengan menggunakan aplikasi software Unity. Ya, seperti itu kira-kira kalau kita meneliti itu. Langkah awalnya pertama harus tahu posisi saya meneliti itu di mana. Di tengah perdebatan, di tengah orang-orang meneliti aplikasi Unity itu saya posisinya di mana? Melanjutkan atau mengevaluasi media pembelajaran Unity ini, atau kepingin kemudian mengembangkan lebih baik, atau mereplikasi itu memindah kesusahan ke tempat yang lain, ke satu tempat ke tempat yang lain. Rasa seperti itu langkah pertama yang harus diketahui dalam penelitian media pembelajaran Android dengan aplikasi Unity. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan request dari salah satu mahasiswa saya. Semoga bisa menghadirkan pencerahan. Terima kasih. Mari kita jadikan akun YouTube ini sebagai ruang diskusi, ruang belajar bersama bagi kita semua, bagi semua jurusan yang terkait dengan tugas skripsinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.